9 masuk neraka. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih ada kesempatan untuk masuk surga, karena hadisnya menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya tentang hadis ini. Yang bertanya kemudian berkata, wahai Imam, apakah benar la ilaha illallah itu kunci surga? Beliau menjawab benar. Tapi perlu kita ingat bahwa yang namanya kunci itu akan bisa membuka pintu kalau gigi yang dibawa kuncinya itu, gigi dikunci itu sama dengan gigi yang ada di pintunya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita megang kuncinya, mari kita lengkapi gigi-giginya yang sesuai dengan kunci surga. Di antaranya beriman, meyakini, membela Nabi SAW, dan kemudian mendakwakannya. Di antaranya hal-hal tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa hari ini sudah masuk tanggal 7 dari bulan Zulhijjah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada hari yang lebih Allah sukai beribadah di sana melebihi beribadah di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Seorang sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, tidak juga dengan jihad fisabilillah? Nabi menjawab, tidak juga dengan jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya bawa nyawa, bawa harta untuk jihad, balik tinggal nama. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu baru menyamai ibadah di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Saking dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan 3 sumpahnya di dalam Al-Qur'an terkait dengan bulan Zulhijjah, 10 hari pertama. Kita temukan di surah Al-Fajr, wal fajri walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Demi fajar, sebagian ulama menyebutkan makna dari fajar ini adalah fajar dari hari Arafah. Walayalin asyar di hari 10. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan 10 hari ini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watar, yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu 10 Zulhijjah atau lebaran Idul Adha. Wal watar, yang ganjil yaitu 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ini Bapak Ibu sekalian sampai 3. Sampai kemudian para ulama kemudian menyebutkan kenapa kok begitu luar biasa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa yang bikin 10 pertama dari bulan Zulhijjah itu begitu luar biasa karena semua amalan-amalan induk dari Islam ada di bulan Zulhijjah. Jadi amalan-amalan utama di bulan-bulan lain ada di bulan Zulhijjah, tapi di bulan Zulhijjah ada amalan yang tidak ada di bulan lain. Puasa ada di Zulhijjah, sedekah ada, tapi di bulan Zulhijjah ada haji, ada kurban. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita memperbanyak ibadah. Nabi menyebutkan perbanyaklah membaca tahlil, tahmid dan takbir. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak melakukan amal soleh. Yang ketiga, berkurban. Dan kurban itu seperti dulu, tahun berapa saya kesini Pak? Dulu pernah saya sampaikan bahwa kurban itu bukan sekedar sekali seumur hidup. Karena sebagian masyarakat menyangka kurban itu seperti akikah. Jadi 2 tahun yang lalu bapaknya, tahun kemarin ibunya, tahun ini anak pertama, tahun depan kira-kira rencananya anak kedua, tahun berikutnya anak ketiga. Habis itu ngomong ke tetangga, mulai tahun ini kami gak kurban lagi karena kami sudah kurban semua. Padahal Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebutkan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang benar-benar
disangatkan untuk dikerjakan. Bahkan Abu Hanifah rahimahullah menyebutkan bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Karena hadisnya menyebutkan man kana indahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki, kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkorban, maka jangan sekali-sekali deketin tempat sholat kami. Bahasa gampangnya, jauh-jauh dari masjid kami. Gak dianggap sama Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah kurban. Jadi kalau bisa tuh jangan tiap tahun korban perasaan gitu ya, sekali-sekali coba untuk berniat, minimal berniat untuk berkorban. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan 10 hari pertama. Dan seperti yang di dalam flyer, kita akan membahas tentang fikih Id ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Id itu kan kalau bahasa gampangnya itu perayaan ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ada 3 perayaan ya, yang disebutkan di dalam hadis. Yang pertama hari Jumat ya. Hari Jumat itu kita temukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa beliau berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna yaumal jumu'ati yaumu id. Sesungguhnya hari Jumat itu hari lebaran ya. Fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Maka jangan jadikan hari Jumat itu, hari lebaran kalian, itu hari puasa kalian, kecuali kalau kalian puasa sehari sebelumnya atau berniat untuk puasa sesudahnya. Jadi kalau misalnya ada yang berniat puasa makasih, hanya untuk hari Jumat saja, maka itu makruh. Jadi kalau misalnya mau puasa hari Jumat saja, itu harus Kemisnya puasa atau hari Sabtunya berniat puasa. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, beliau 1 hari berpuasa. Jadi kan Nabi kemudian datang di pagi hari dan bertanya, apakah Anda puasa? Beliau menjawab benar. Nabi kemudian mengatakan, kemarin kamu puasa enggak? Enggak. Besok mau puasa enggak? Enggak. Kata Nabi SAW, batalkan puasamu ya, batalkan puasamu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu bersama Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana dalam hadis untuk Idul Fitri, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian adalah saat kalian bareng-bareng puasa, lebaran kalian atas saat kalian sama-sama berlebaran. Di hadis Idul Adha, yauma Arafah wa yauman nahri wa ayyamit tasyrik iduna ahlul Islam. Sesungguhnya hari Arafah, hari nahar atau hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik itu adalah hari lebaran kita ahlul Islam. Wa huwa ayyamu aklin wa syurbin. Itu adalah hari makan dan minum kita. Hikmahnya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya setiap suku, setiap bangsa itu punya lebaran, punya perayaan. Yahudi punya Hanukkah, orang Kristen punya Paskah. Ya biasanya kan kalau ini mereka bikin telur, digambarin, kemudian anak-anak nyari telur itu. Ada juga hari Halloween, yang mereka pakai topeng menakutkan untuk nakut-nakuti arwah versi mereka kan. Kemudian mereka datang ke rumah-rumah, anak kecil yang ngetok rumah, kemudian mengatakan mau ditakutin atau ngasih permen gitu kan. Begitu juga orang-orang Persia punya hari Nairus. Hari Nairus itu hari pertama saat musim semi. Sampai dalam syair menyebutkan awa ila wardin kunna bil amsi nawama. Hari Nairus itu adalah saat bunga pertama kali bermekaran setelah kemarin-kemarin mereka tertidur. Dan Bapak Ibu sekalian, ini mereka punya perayaan. Jadi mereka keluar pakai baju bagus, bermain, bergembira gitu ya. Begitu juga ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang di Madinah punya 2 perayaan. Kemudian Nabi SAW bersabda,
kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Sungguhnya kalian punya 2 hari yang kalian bermain di sana. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggantinya dengan yang lebih baik lagi, yaumul fitri wa yaumul adha. Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa kita dianjurkan untuk bergembira Bapak Ibu sekalian? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya bahwa kita layak bergembira di 2 lebaran ini. Karena Idul Fitri itu merupakan terjadi atau diadakan setelah kita melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Dan di dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa sesungguhnya setiap pekerja kalau sudah selesai bekerja maka dia dapat upah. Dan orang yang puasa akan mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunannya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika dosa kita diampuni Allah, wajar kalau kita bergembira. Adapun Idul Adha Bapak Ibu sekalian, itu terjadi setelah hari Arafah. Dan Imam bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tidak ada hari yang lebih banyak Allah ampuni hamba di sana melebihi hari Arafah. Setiap orang yang punya imannya sebesar biji zarrah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Sampai kemudian ada seorang bertanya, wahai Imam, apakah itu khusus untuk orang di Arafah saja atau untuk seluruh umat Islam? Beliau menjawab, itu untuk semua umat Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, wajar kalau kemudian kita juga bergembira. Dan agar kegembiraan kita lebih komplit Bapak Ibu sekalian, paling minim tuh di hadis tadi di awal saya sampaikan, kita diminta untuk banyak beribadah, dan diantara ibadah unggulannya adalah berpuasa. Dari kapan? Boleh dari pertama. Kalaupun seandainya nggak bisa dari pertama, ini kebetulan tehnya sudah keluar gitu ya, maka Bapak Ibu sekalian, paling minim kita puasa di hari Arafah, yaitu hari Selasa kalau tahun ini ya. Kenapa hari Arafah Bapak Ibu sekalian? Karena hari Arafah kata Nabi SAW, ahtasibu an yufaro sanatan madiyah wa sanatan fatihah. Aku berharap kata Nabi SAW, hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya silakan Bapak Ibu sekalian, kalau nggak mau puasa dengan syarat nggak punya dosa gitu. Kalau masih ngerasa punya dosa, puasalah. Lumayan tuh 1 hari untuk penghapusan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan dosa di sini yang dihapuskan hanya dosa kecil. Jadi kalau dosa-dosa besar hanya istighfar dan taubat saja. Ya, jadi dosa kecil misalnya nggak sengaja pas lagi di jalan lewat ada yang buka aurat, lagi buka YouTube nyari ceramah, ada iklannya yang nggak benar gitu kan, itulah yang menghapuskan, yang terhapus di dosa kecil ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan sholat id, maka dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Dan takbir ini Bapak Ibu sekalian, hukumnya itu sunnah dimanapun kita berada. Untuk Idul Fitri itu dari mulai terbenamnya matahari di hari pertama Lebaran, atau kalau bahasa gampangnya saat Menteri Agama mengumumkan besok kita Lebaran, saat itulah baru takbiran. Sampai kapan Bapak Ibu sekalian? Sampai imam naik mimbar. Begitu selesai imam khutbah, maka tidak ada lagi takbiran. Jadi kalau mau salam-salaman pakai sholawatan saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian, takbirannya di mana? Di mana saja. Jadi ibu-ibu yang mau masak, sambil masak takbiran silakan. Sambil bikin ketupat, ngisi ketupat takbiran, bagus ya. Karena sahabat radhiyallahu anhum itu melakukannya seperti itu. Mereka saat di pasar takbiran, saat di jalan mereka takbiran. Dan sunnahnya Bapak Ibu sekalian, ketika jalan ke tempat sholat, jalan ke masjid untuk sholat id, kita dianjurkan untuk tetap takbiran.
Jangan pas lagi bareng-bareng nanya sama kawan sebelah, sudah beli areng belum, tusuk satenya lah ada belum, gitu kan. Jangan sampai itu yang ditanyakan. Jadi perbanyaklah mengucapkan takbir. Begitu juga untuk perempuan, Bapak Ibu sekalian, disunnahkan juga untuk takbiran tapi suaranya agak direndahkan. Untuk takbiran, Bapak Ibu sekalian, para ulama membagi takbiran itu menjadi 3. Yang pertama takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad, yang ketiga takbir zawaid. Takbir mutlak itu tidak terkait dengan sholat fardu. Dan ini kalaupun seandainya di saat Idul Fitri, itu takbirannya dilakukan setelah zikir baru takbiran. Adapun takbir muqayyad itu ada untuk Idul Adha, ulama selisih pendapat kapan mulai takbir muqayyadnya. Ada yang menyebutkan dari 9 Zulhijjah, berarti dari hari Selasa itu sudah mulai takbir menurut mayoritas ulama. Tapi kita mazhab Syafi'i itu dimulakan takbirnya di waktu maghrib karena kita tidak di Arafah. Maka kita mulakan takbirannya di malam Idul Adha-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai kapan? Sampai ini takbir muqayyad ini dilakukan setelah sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi begitu selesai sholat sampai hari ke-13 Ashar Zulhijjah tetap ada takbirannya selesai sholat. Kapan waktunya Bapak Ibu sekalian? Setelah sholat sebelum zikir. Jadi kalau misalnya mau zikir bareng, imamnya mulai duluan. Kalau zikirnya masing-masing, kan ada yang zikir diem, maka imamnya tetap takbiran, makmumnya ngikut takbir juga. Ini dilakukan sampai asar. Begitu juga untuk sholat sunnah. Jadi kalau selesai sholat duha misalnya, kita takbiran dulu, gitu kan, baru zikir. Adapun Bapak Ibu sekalian, takbir yang ketiga adalah takbir zawaid atau takbir ziyad, tambahan yang kita kumandangkan atau kita laksanakan saat kita sholat id. Nanti kita akan bahas. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk lafaz takbirnya Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan Nabi SAW itu hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini untuk yang disunnahkannya. Imam Ibnu Qayyim menambahkan lafaz takbirnya dibaca 2 kali, kemudian dilanjutkan sampai walillahil hamd. Imam Syafi'i kemudian membolehkan tambahan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila sampai akhir, ya. Ini Bapak Ibu sekalian untuk takbirannya. Dan di masyarakat kita, di umat Islam itu ada 3 macam takbiran, ya. Sama kayak baca ta'awudzubillah. Baca ta'awudz itu Bapak Ibu sekalian ada 3. Yang minimal itu biasanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang agak panjangan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang panjangnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi 3-tiganya ada. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengajarkan secara khusus, gitu ya. Begitu juga dengan lafal takbiran. Takbiran itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, agar kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mendengar takbiran kok agak beda dengan kita, jangan disalahin, emang ada. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, lafal Allahu Akbarnya 2 kali di pangkal, 2 kali di ujung. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama. Ini biasanya dipakai di Saudi. Dan di Persis itu pakainya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, 3 di pangkal, 3 di ujung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang biasa kita pakai, ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, 3 di pangkal, 2 di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Mana yang benar? Benar semua. Karena memang tidak ada petunjuk langsung dari Nabi SAW. Termasuk azan, Bapak Ibu sekalian. Saya azan itu ketemu 3 versi. Kalau kita Syafi'i, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Maliki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Qomatnya juga sama. Qad qomatis shalah. Kalau kita qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Kalau di Maliki qad qomatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Islam itu justru Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak gampang menyalahkan orang. Bahkan kalau kita buka di Quran, yang belajar ilmu qiraat itu ada 7 qiraat. Kayak siratal ladzina an'amta alaihim, itu saya ketemunya 3. Imam Hafiz, Imam Warsh, sama Imam Kunbul. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu kita. Siratal ladzina an'amta alaihimu, Imam Warsh. Siratal ladzina an'amta alaihum, ghairil maghdubi alaihum waladdallin, itu Imam Kunbul. Mana yang benar? Satu benar semua, karena Nabi mengajarkan demikian. Baik Bapak-Ibu sekalian, ini yang pertama. Yang berikutnya, boleh nggak takbiran berjamaah? Pendapat pertama mengatakan boleh. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya mengatakan, wa uhibbu izhar takbiri jama'atan wa furada fi lailatul fitri wa lailatin nahar. Aku suka bahwa takbiran itu dilantungkan dengan lantang secara berjamaah maupun sendiri, baik di Idul Fitri maupun di Idul Adha, baik itu di masjid, di rumah, dan dimanapun mereka berada. Ini menurut Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, al-amru indana anna takbira fi ayyami tasyrik wa duburis salawat wa awwalu zalika takbirul imam wan nasu ma'ah. Perkara yang kami pilih terkait dengan takbiran di hari tasyrik adalah dilakukan setelah sholat, dan yang pertama kali takbiran itu imam diikuti oleh makmum. Berarti takbirannya berjamaah. Emang ada dalilnya Ustadz? Ada. Dalilnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kunna nu'maru an nakhruja yaumal idi hatta takhrujal bikra nukhrijal bikra min huzriha hatta nukhrijal haidha fayakunna khalfan nas fayukabbiruna bitakbirihim. Ummu Atiyah mengatakan, kami diperintahkan untuk keluar di hari lebaran sampai para wanita di pingitannya itu juga keluar, para wanita yang haid pun juga keluar, dan mereka berada di belakang. Posisinya mereka bertakbir bersama dengan takbir manusia. Berarti ada takbirnya. Di hadis yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah setelah lebaran atau di hari tasyrik, hari ke-11 dari Zulhijjah, beliau keluar dari rumahnya ke pasar. Saat matahari keluar, maka beliau pun bertakbir, manusia yang ikut takbir. Di hari berikutnya beliau keluar lagi, kemudian bertakbir, manusia juga ngikutin. Di hari ketiga beliau juga kembali keluar di saat matahari sudah mulai naik, kemudian beliau bertakbir, masyarakat pun ikut bertakbir bersamanya sampai terdengar suara takbir mereka di sela-sela rumah. Berarti kan suaranya kencang. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian boleh bertakbir. Adapun Bapak-Bapak sekalian, pendapat yang kedua mengatakan itu tidak sunnah. Ini disampaikan oleh Syekh bin Bas. Beliau mengatakan bahwa belum pernah kami temukan Rasul melakukan itu, gitu ya. Mana yang benar Bapak-Bapak sekalian? Silakan pilih sendiri. Dua-duanya ada dalilnya. Baik Bapak-Bapak sekalian, untuk takbiran kapan selesainya? Menurut pengarang Imam Bujairimi dalam Hasyiah Bujairimi, beliau mengatakan takbir mutlak itu takbir Idul Fitri tadi
dari ba'da maghrib di hari Id sampai imam naik mimbar. Idul Adha dari tanggal 1 Zulhijjah untuk mutlaknya, muqayyadnya itu dari malam Idul Adha sampai hari ke-13 dari asar dari bulan Zulhijjah, itu takbirannya. Tapi Bapak sekalian, itu terkait dengan takbirannya. Untuk sholat idnya gimana Bapak sekalian? Sholat id itu pahalanya luar biasa, saking dahsyatnya sampai Nabi SAW memerintahkan orang yang haid, orang yang nifas, para perempuan yang jarang-jarang keluar disuruh ikut keluar semua. Ya. Sampai kemudian Imam Ahnaf mengatakan bahwa sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu hukumnya wajib. Walaupun mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad. Tapi intinya Bapak sekalian, jangan sampai kita tidak melakukannya. Ya, itu sholat Idul Adha. Dan Bapak sekalian, untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada qobliyah dan ba'diyahnya. Kalau misalnya dilakukan di masjid, maka ada tahiyatul masjid. Di lapangan gimana? Nggak ada tahiyat lapangan. Ya. Yang nggak pernah sholat duha, nggak perlulah sholat duha. Biar orang tahu saya sholat duha, jangan. Gitu kan kalau di lapangan. Tapi Bapak sekalian, dilakukan setelah waktu haram terlewat. Jadi dalam Islam Bapak sekalian, waktu haram itu kan ada 5. Ya. Yang pertama, setelah sholat subuh. Yang kedua, saat matahari terbit. Yang ketiga, saat matahari tepat di atas, saat tidak ada bayangan. Yang ketiga Bapak sekalian, saat selesai sholat asar. Yang kelima, saat matahari tenggelam. Ya. Ini 5 ini. Terus gimana Ustadz kalau jamak? Zuhur dengan asar kita jamak di sholat zuhur. Maka Bapak Ibu sekalian, dari selesai sholat zuhur seasar jamak tadi, misalnya kita melakukan jam 1, maka dari jam 1 sampai tenggelam matahari itu sudah tidak boleh lagi kita sholat, karena sudah masuk kategori tadi selesai sholat asar. Jadi waktunya Bapak Ibu sekalian, jadi waktu yang terlarang itu kan saat matahari terbit ya. Jadi kalau mau sholat syuruk itu rata-rata ulama menyebutkan apa? Disamakan dengan waktu maghrib. Jadi kalau waktu maghrib jam 6 lewat 10, maka syuruknya jam 6 lewat 10 ya. Tapi Bapak sekalian, untuk sholat Idul Fitri itu diakhirkan dan dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha dianjurkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha dan tidak sarapan terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya Ustaz, saya punya penyakit mah Ustaz, kalau nggak sarapan agak susah, sahur dulu. Jadi kita mulai nyetop itu dari azan subuh sampai selesai sholat. Dan sunnahnya Bapak Ibu sekalian, sunnahnya sarapan pakai daging kurban untuk ngambil berkahnya. Cuman pertanyaannya Ustaz, kalau kita di Indonesia di Nurul Hidayah jam 3 baru berbagi gitu kan. Maka minimal Bapak Ibu sekalian kita ngambil sunnahnya itu tadi ya, untuk membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha-nya. Jadi nggak perlu ini Ustaz, kami nunggulah sarapannya sampai jam 3, nggak perlu juga gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita dapat sunnahnya. Tapi Bapak sekalian, kenapa demikian Bapak sekalian? Karena di Arab yang saya tahu Bapak sekalian, mereka itu kurbannya di rumah masing-masing. Jadi mereka nyembelih, kemudian begitu sudah mau matang, mereka ngundang saudara, ngundang tetangga kiri kanan makan bareng. Ya, karena memang ayatnya menyebutkan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dan kasih makan orang yang mampu dan tidak mampu. Jadi ada 3 asnaf di sini. Asnaf pekurban, yang kedua asnaf untuk dihadiahkan bagi orang mampu, dan yang ketiga asnaf untuk orang yang tidak mampu gitu ya.
Dan Bapak Ibu sekalian, daging kurban itu boleh disimpan. Ya, memang ada hadisnya yang menyebutkan daging kurban hanya boleh sampai 3 hari, lebihnya disedekahkan. Ada memang hadisnya. Cuman Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu hadis jangan langsung diambil. Kita lihat dulu sebab hadis ini. Karena Bapak Ibu sekalian, sebab itu menunjuk apa? Bisa mempengaruhi hukum. Dan di dalam hadis ini ternyata ada keterangannya bahwa pada saat itu lagi musim paceklik dan banyak orang yang datang ke Madinah. Jadi Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk tidak menyimpan makanan lebih dari 3 hari agar sahabat bisa berbagi juga. Jadi ketika kondisinya sudah tidak ada lagi paceklik, maka Nabi membolehkan untuk disimpan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang masaknya malas gitu kan, taruh di kulkas sampai sebulan nggak masalah, gitu. Aman. Apalagi kalau mau bikin bakso, undang-undang kita, gitu ya. Sepakat Pak ya? Jadi Bapak sekalian, untuk sholat id tidak dikumandangkan azan dan iqamat. Hanya boleh pakai as-salatu jami'ah. Ini dikiaskan dengan sholat kusuf. Walaupun ada yang mengatakan tidak ada panggilan, tidak ada seruan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Atha bin Abi Robah. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk sholat id itu khutbahnya setelah sholat. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilakukan sebelum khutbahnya dilakukan sebelum sholat. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk sholatnya itu ada takbir tambahan. Takbirnya Bapak Ibu sekalian, untuk rakaat pertama itu 7 di luar takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya ditambahin dengan takbiratul ihram jadi 8. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihramnya, baru kemudian 7 ya. Dan diantara satu takbir dengan takbir yang lain, kita disunahkan untuk membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dan Bapak Ibu sekalian, ulama juga selisih pendapat ketika takbir itu apakah hanya mulut atau tangan ikut ngangkat ya. Dua-duanya ada pendapat. Jadi kalau misalnya begitu keduanya Allahu Akbar ngangkat, ada memang. Ada yang mulutnya saja bertakbir juga ada. Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita suuzon sama sebelah, aliran mana lagi ini, gitu kan, nggak ngangkat tangannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, seandainya imamnya lupa baca takbir, langsung baca Fatihah, sah. Biasanya itu rakaat kedua. Kalau rakaat pertama itu aman. Rakaat kedua itu, kenapa saya ngomong kayak gitu Bapak? Karena saya pernah gitu jadi imam kan. Dan Bapak sekalian, kalaupun seandainya imamnya sudah baca bismillah atau sudah mulai Fatihah, nggak perlu subhanallah yang belakang, lanjut saja. Bahkan Bapak Ibu sekalian, imam tidak boleh menghentikan Fatihahnya terus takbir. Karena takbir itu sunnah, Fatihah itu rukun. Kita tidak boleh menyetop rukun atau meninggalkan rukun untuk balik ke sunnah. Allahu Akbar, ya, nggak perlu kita Allahu Akbar sendiri, gitu ya.
Kalaupun seandainya Bapak sekalian begitu datang imam sudah tahiyat akhir, berarti sudah nggak dapat lagi. Maka ketika salam, imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kita tegaknya, nambahnya itu di rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Untuk suratnya Bapak Ibu sekalian yang dianjurkan, rakaat pertama baca Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Adapun kalau yang kedua, pilihan kedua, ini berdasarkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua baca Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Kalau imamnya nggak hafal pula, ya sudah pakai surat apa saja boleh, asal jangan surat tanah. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak dilarang untuk mengulang suratnya saat sholat Jumat, kalau kebetulan sholat idnya berbarengan dengan harinya, berbarengan dengan hari Jumat. Terus gimana kalau sudah hari Jumat saat berbarengan dengan sholat id, Jumatannya gimana? Menurut mazhab Syafi'i Bapak Ibu sekalian, bagi yang mukim tetap wajib Jumatan. Nabi hanya membolehkan itu memberikan keringanan untuk orang-orang yang jauh. Biasanya kan sahabat itu kan yang jauh-jauh gitu kan datang Jumatan gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka jauh, pagi sudah datang, siang datang lagi, kan itu kan menyusahkan mereka. Maka Nabi memberikan keringan bagian yang jauh. Yang dekat-dekat, yang masjidnya sekitaran rumahnya sekitaran masjid, tetap wajib melakukan sholat Jumat. Kalau seandainya sholatnya sudah selesai, kita baru datang, atau maaf misalnya mudik misalnya, ternyata pas di jalan mobilnya rusak atau kena macet, datang sudah jam 8, sholat sudah selesai, masihkah kita harus mengkodok? Pendapat pertama mengatakan tidak perlu dikodok lagi ya. Tidak perlu dikodok. Adapun ikut safar dengan yang mukim, tapi kalau bikin sendiri nggak boleh. Jadi misalnya serombongan 2 bis, gitu kan, kena macet. Sebelah di tempat macet itu ada tanah lapang, ya, nggak ada orang. Akhirnya apa? Kebetulan di situ ada ustadz. Ya. Kata ustadznya, ayo kita sholat id sendiri. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalaupun dilakukan tidak sah. Karena Bapak Ibu sekalian, diantara salah satu rukun sholat id adalah dia mukim dan tidak safar ya. Untuk perempuan juga sama ya. Untuk perempuan tetap dianjurkan untuk sholat id dengan syarat Bapak Ibu sekalian pakai pakaian syar'i, dipisah antara laki-laki dengan perempuan, dan diusahakan untuk tidak terjadi fitnah ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk khutbah idnya. Untuk khutbah itu hanya Jumat ada yang megang tasbih, zikir sendiri. Hadisnya menyebutkan man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang main-main batu maka dia sia-sia. Maksudnya main batu ini Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi zaman Nabi lantainya itu dari batu, dari kerikil, kemudian disiram dengan pasir halus. Jadi biasa kan ada yang ini suka iseng tangannya masuk sambil ngerogoh-rogohin batu. Ini Bapak sekalian bikin pahala sholat kita, Jumatnya kita selesai, terus dapat pahala apa Ustaz? Dapat pahala sholat zuhur saja ya. Jadi kalau misalnya main HP, tasbih atau zikir sendiri, yang punya batu akik gitu kan, sambil gosok-gosokin batu akik ke baju misalnya, ini Bapak Ibu sekalian, ini menghilangkan pahala Jumatannya. Bahkan sampai kita mengkode orang biar dia diam, itu juga masuk bagian yang membatalkan pahalanya. Jadi misalnya sebelah anak kecil kita gini saja tanpa keluar suara, itu juga membatalkan pahala sholat Jumat kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kembali ke semula bahwa sholat id itu bukan rukun sholat id,
Hadisnya menyebutkan faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Ini hadisnya dari Imam Abu Daud. Barang siapa yang pengen duduk untuk dengerin maka dengerin, duduk. Kalau pengen pergi silakan pergi. Cuman kita di masyarakat ini ngambil mazhab ketiga, duduk enggak, duduknya juga dengerin enggak, pergi juga enggak. Begitu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, mulai. Ada yang lepas mukena sambil gulung mukenanya kan, gulung sejadah nanya, sudah ada bumbu rendang belum? Ya. Atau nanya di rumah sudah ada maksubah tak? Kalau ada aku nak mampir nak sanjo, gitu kan? Jadi Bapak sekalian, ini akhirnya apa? Ribut lah. Ya, yang mau dengerin khutbah nggak bisa dengerin khutbah. Jadi kalau misalnya nggak mau dengerin, silakan pulang, jangan bikin mazhab yang ketiga. Untuk khutbahnya Bapak Ibu sekalian, 2 khutbah atau 1 khutbah memang ada beda. Hadis pertama Bapak Ibu sekalian dari hadis Imam Ibnu Majah bahwa Nabi SAW itu khutbah di Idul Fitri dan Idul Adha, beliau berkhutbah dalam kondisi berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Berarti ada 2 khutbah. Tapi hadis yang kedua Bapak sekalian dari riwayat Imam Muslim, beliau khutbahnya yang pertama di hadapan laki-laki, kemudian selesai khutbah, 1 khutbah, beliau kemudian pindah ke barisan ibu-ibu, kemudian beliau juga memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada di barisan itu sambil berpegangan dengan Bilal. Jadi khutbahnya 2 ada dalil, 1 juga ada dalil. Cuman Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah beliau itu mendapatkan hadis qobliyah maghrib dan beliau sahihkan. Tapi seumur hidup beliau tidak pernah qobliyah maghrib. Ya. Jamaahnya pernah kemudian bertanya, wahai imam, Anda sahihkan hadis qobliyah maghrib, tapi Anda tidak pernah qobliyah maghrib. Apa kata beliau? Kita berada di negeri yang bermazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak ada qobliyah maghrib. Dan aku tidak pengen menjadi faktor pemecah umat. Jadi kalau misalnya sudah di satu ini sudah bermazhab Syafi'i, nggak usah lah bawa-bawa mazhab lain. Ya. Emang ini nggak sah, nggak Ustadz? Sah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf ini, boleh nggak kita nyampur mazhab? Boleh. Dengan syarat Bapak Ibu sekalian 1 paket. Misalnya wudhu kita pakai Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak pakai tartib, nggak pakai tertib, maaf. Jadi di mazhab Abu Hanifah kaki dulu baru muka sah. Kaki dulu baru muka sah. Beda dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita hendaknya tartib sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan muka, tangan, kepala, kaki. Ya kita lakukan itu. Menurut Abu Hanifah beda lagi. Allah menyebutkan itu sebagai pengingat bagi kita bahwa itulah anggota-anggota wudhu. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita masak sop, bahan sop itu daun sop, daun bawang. Kalau mau pakai cengkeh, pakai kayu manis biar agak komplit, tambah pala sedikit, bawang merah, bawang putih, sama tomat. Ya. Saya tahu dulu pernah saya jadi koki. Ya. Jadi Bapak sekalian, nah untuk yang 8 ini kan urutannya nggak masuk seperti urutan tadi. Masuk bawang merah, begitu harum masuk bawang putih. Sebelumnya maaf Pak, cengkeh sama kayu manisnya masuk dulu sebelum masuk bawang merah gitu kan. Kemudian begitu sudah harum baru masuk pala sedikit, jangan banyak-banyak nanti kan jadi kelet pula gitu kan. Habis itu masuk air, masuk daging, masuk wortel, masuk ini. Kemudian masuklah daun bawang, daun sop. Begitu mau mateng masukin irisan tomat. Kasih garam nanti ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, menurut Abu Hanifah Allah menyebutkan itu sebagai bentuk
pemberitahuan bahwa ini loh anggota-anggota dari wudhu, gitu ya. Jadi wudhunya Abu Hanifah boleh, sholatnya pakai Syafi'i silakan. Yang nggak boleh itu Bapak Ibu sekalian, di satu paket itu dicampur. Contoh misalnya rokaat pertama pakai Syafi'i, rokaat kedua pakai Maliki. Syafi'i Fatihahnya pakai Bismillah, suratnya pakai Bismillah. Maliki Fatihahnya tidak pakai Bismillah, suratnya nggak pakai Bismillah. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan bahwa itu sah. Jadi kalau misalnya masih ada mazhab yang mengatakan itu sah, aman. Sholat wudhunya sah menurut Hanafi, sholatnya sah menurut Syafi'i. Atau misalnya kita keliling sholat subuh, di subuh yang pakai kunut sah menurut mazhab Syafi'i. Di sholat saat di masjid nggak pakai kunut sah menurut Imam Hambali, gitu kan. Jadi aman Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, udah jam 6. Khutbahnya dimulakan dengan takbir enggak? Syafi'i mengatakan iya. Khutbah pertama 9 takbir, khutbah kedua pakai 7 takbir. Allahu Akbar, 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 baru pembukaan. Namun Bapak Ibu sekalian, pendapat yang lain mengatakan diboleh langsung dimulakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, dua-duanya sah. Jadi kalau misalnya khotibnya lupa takbir, gak usahlah diprotes. Lagian juga sunnah itu ya. Yang sunnah dalam takbir Bapak dalam sholat id, yang pertama kita jalan, kita memperbanyak takbir. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mandi dan pakai pakaian yang paling bagus yang kita punya. Terus untuk Idul Fitri makan terlebih dahulu. Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan sampai pulang. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, usahakan berangkat ke masjidnya jalan kaki dan balik melewati jalan yang lain. Sini ada jalannya. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Biar semarak ya. Biar orang non Islam lihat, oh Islam itu banyak ininya kan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bergembira di Lebaran, karena bulan Lebaran Idul Adha khususnya itu hari makan dan minum. Makanya kalau di Madura Bapak Ibu sekalian, yang saya tahu Idul Adha itu lebih ramai dari Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu kan lebarannya cuma sehari. Hari kedua kita udah boleh puasa. Idul Adha itu lebarannya itu 4 hari. Dari 10 sampai 13 dagingnya ada ya. Maka orang Madura mudiknya di Idul Adha ya. Maka Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita bergembira juga. Terus gimana dengan ziarah kubur Bapak Ibu sekalian di Lebaran? Ziarah kubur kan mengingat kematian. Boleh sih, tapi saya pribadi nggak menganjurkan, gitu kan. Biar Lebaran kita semarak dengan kegembiraan, gitu kan. Jangan begitu habis dari ziarah kubur lah sedih pula, ya. Padahal Nabi menganjurkan kita untuk bergembira. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu sekalian. 45 menit saya udah ngomong. Saya kembalikan ke MC kita. Oke, ada pertanyaan? Ya, soalnya mak-mak ini bertanya nih. Ada pertanyaan ada? Jelas ya? Mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan? Ya. Gitu ya. Di luar tema juga boleh. Iya. Jadi nanti kalau ada imamnya lupa, dia langsung baca Fatihah, jangan sibuk di belakang Allahu subhanallah. Ya. Pernah kejadian itu Ustaz. Oh, gitu. Ini juga jadi rame gitu ya. Ya, itulah kita harus pakai ilmu ibadah ya Ustaz ya. Yeah. Jadi jangan enggak sah. Enggak, ada pendapat mengatakan boleh dan tidak boleh. Jadi kita sebagai makmum selagi rukun dan syaratnya terpenuhi ya kita ikutin saja ya. Tidak ada pertanyaan? Paham ya? Nanti sholat id. Nah ini saya ingatkan lagi, kadang ibu-ibu Nina yang betul kata Ustaz tadi itu,
Begitu sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, mengang bunyi Ustadz belakang tuh, ya. Nggak tahu lah saya ngapola gitu. Saya juga kadang tuh apola mak-mak tuh sebilang mbok yo diem begitu sudah selesai sholat ada aja ngomongnya sudah saya bilang gitu kan. Ya kalau mau bicara sudah selesai khotib nanti silahkan berbicara ya Ustaz ya. Karena kita akan begitu imam selesai dia akan naik. Nah begitu dia naik kita sudah siap untuk mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbahnya ngota di belakang. Ya, ilmunya akan kita ambil. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Nggak? Jelas ya? Di luar tema boleh ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya nanya daging kurban macam mana, kulit kurban macam mana, boleh juga. Ada pertanyaan? Karena minggu kemarin sudah dibahas. Kalau udah ada kita balik. Iya. Oke, sebelum kita tutup nih silakan Tat berdoa dulu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Yang punya anak kita doakan semoga anaknya sukses dalam ujiannya. Yang punya masalah kita doakan semoga masalahnya terselesaikan. Yang belum pernah haji atau umroh kita doakan semoga Allah mudahkan jalan ke sana. Yang punya utang kita doakan semoga utangnya segera terlunasi. Lebih panjang ini. Amin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, memberikan kita rezeki yang berlimpah, dijauhkan daripada musibah, dari masukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang kita kasihi. Ala hazini wa ala kulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la dhallan illa hadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati laka fihi ridha illa yasartahu ya rabbal alamin. Allahumma اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا إلى النار مصيرنا جل الجنة هي دارنا يا رب العالمين. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aslih umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la ila ahadin ghairak. Rabbi ja'alna muqimina sholati min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah wa ziyarata qabr nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil haji wal umrah. Anta balighuna ya Allah bi rahmatika judika karamatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al mustadhafina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustadhafina fi Sudan. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma تقبل شهداءهم واشف مرضاهم اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم زلزلهم ودمرهم كما دمرت أصحاب الفيل ربي اغفر لنا يدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولذريتنا اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة واجمعنا في جنتك جنة نعيم ولجميع المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita cukup kajian kita dengan Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.